Baiklah, setelah tadi kita membahas mengenai definisi nilai mutlak pada bilangan real, pada video berikut kita lanjutkan pembahasan mengenai teorema-teorema yang berhubungan dengan nilai mutlak bilangan real. Langsung saja teorema pertama ya, mengenai nilai mutlak bilangan real. Nah, teorema 1 terdiri dari 4 buah pernyataan. Yang mana pernyataan pertama adalah nilai mutlak AB sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B untuk semua AB anggota himpunan bilangan real. Pernyataan yang kedua, ya, nilai mutlak A dikuadratkan sama dengan A kuadrat untuk semua A anggota himpunan bilangan real. Yang ketiga, jika C bilangan real non-negatif atau C kita tuliskan dengan lebih dari sama dengan 0, maka nilai mutlak A kurang dari sama dengan C jika dan hanya jika A itu lebih dari sama dengan negatif C dan A itu kurang dari sama dengan C. Pernyataan yang keempat, isinya adalah jika A lebih dari sama dengan, bahwa A lebih dari sama dengan negatif nilai mutlak A dan A ini kurang dari sama dengan nilai mutlak A untuk semua A anggota himpunan bilangan real. Ya, ini adalah 4 pernyataan dari teorema 1. Di mana teorema 1 ini kalau sudah memang terbukti benar ya, dan tentu benar ya karena sudah dimasukkan ke dalam teorema, ya berarti teorema 1 ini nantinya bisa kita pakai dalam pembuktian teorema-teorema yang lain atau pernyataan-pernyataan lain yang berhubungan dengan nilai mutlak bilangan real. Iya. Baiklah, langsung saja ya kita buktikan pernyataan dari teorema 1 ini. Kita mulai dari membuktikan teorema 1 pernyataan yang pertama, ya, yang mana isinya adalah seperti yang ditunjukkan. Ya. Seperti biasa, pertama-tama sebelum kita menuliskan proses pembuktian, kita identifikasi dulu apa yang diketahui dari pernyataan yang mau kita buktikan. Ya. Dari pernyataan tersebut diketahui bahwa A, B itu adalah anggota bilangan real. Nah, yang akan kita buktikan adalah nilai mutlak AB sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B untuk semua AB anggota bilangan real. Ya, jadi semua pernyataan ini adalah pernyataan yang akan kita buktikan. Artinya selain kita membuktikan bahwa nilai mutlak AB itu sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B, kita juga harus menunjukkan bahwa pernyataan ini itu berlaku untuk semua AB anggota bilangan real. Ya, itu arah dari pembuktian kita. Sehingga untuk memulai pembuktian, karena kita punya A, B anggota bilangan real, maka kita mulai dari situ ya. Bahwa kalau kita A, B anggota bilangan real, berarti semua sifat-sifat dan definisi maupun teorema-teorema yang telah kita bahas ya, yang mengenai bilangan real itu berlaku ya. Dan salah satunya berlaku pula untuk yang AB. Ya. Ingat ya, AB ini kan adalah berbentuk kalau dia ada nilainya gitu kan, dia adalah suatu bilangan real. Nah, menurut pembahasan sebelumnya yaitu mengenai sifat trikotomi, kalau kita punya bilangan real ya, sembarang anggota himpunan bilangan real kita ambil, maka menurut sifat trikotomi ada 3 kemungkinan dari bilangan real yang
kita ambil atau kita punyai itu. Ya. Yang pertama, bilangan real itu bisa merupakan bilangan real positif, bisa jadi dia merupakan bilangan real negatif, atau bisa jadi dia merupakan bilangan nol. Bilangan real nol ya. Nah, sehingga begitu juga dengan AB. Karena AB ini anggota bilangan real ya, karena sifat tertutup bilangan real terhadap perkalian, atau juga karena sifat M 1 ya, perkalian, maka ada 3 kemungkinan yang harus kita buktikan ya, yang harus kita buktikan sehingga kita tunjukkan gitu ya, sehingga nanti pernyataan ini terbukti ya. Yang pertama tadi kemungkinannya AB itu adalah sama dengan 0, yang kedua AB itu lebih dari 0 atau AB itu bilangan real positif, yang ketiga AB itu adalah kurang dari 0 atau AB itu adalah bilangan real negatif. Ya. Dimana ketiga pernyataan ini ya ada dasarnya semua. Yang mana ini ada teorema yang berhubungan dengannya, yang ini juga ada, yang ini juga ada. Oke, langsung saja kita mulai dari pernyataan yang bintang 1 yang menyatakan bahwa AB sama dengan 0. Nah, maka menurut teorema 3, bagian I3 atau pernyataan ketiga, pada pertemuan kedua akan ada kemungkinan ini. A-nya sama dengan 0 atau B-nya sama dengan 0. Ingat, kalau ada kata atau berarti dia berlaku dua-duanya, itu bisa jadi A itu sama dengan 0 dan B sama dengan 0, atau ya A itu sama dengan 0 dan B-nya tidak sama dengan 0, atau A-nya itu tidak sama dengan 0 dan B-nya itu sama dengan 0 ya. Jadi untuk A, B sama dengan 0 ini sebenarnya nanti terbagi lagi menjadi tiga kemungkinan. Nah, yang juga harus kita tunjukkan. Nah, di sini Ibu akan menunjukkan untuk yang A-nya sama dengan 0 dan B-nya sama dengan 0 ya. Karena kan kita tahu kalau 0 kali 0 hasilnya adalah sama dengan 0 ya. Nanti untuk dua kemungkinan yang lain kalian coba sebagai latihan. Nah, untuk yang A sama dengan 0, B sama dengan 0 ya, karena yang mau kita buktikan adalah pernyataan ini, berarti di sini Ibu mulai dari pernyataan yang nilai mutlak AB ya. Kalau kita punya nilai mutlak AB, di mana A-nya itu sama dengan 0, B-nya sama dengan 0, maka akan sama dengan nilai mutlak 0 kali 0. Ya, 0 kali 0 adalah 0. Nah, nilai mutlak dari 0 tadi adalah 0. Ya. Nah, ini sama saja 0 ini dengan nilai dari nilai mutlak 0 dikali nilai mutlak 0. Ya, dimana kalau nilai mutlak ini sebagai A, nilai mutlak ini sebagai B, itu bisa dituliskan dengan nilai mutlak A dikali dengan nilai mutlak B. Ya, sehingga dari pernyataan ini terbukti bahwa untuk A sama dengan 0 dan B sama dengan 0, ya, maka nilai mutlak AB itu sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B. Yaitu untuk pembuktian pada pernyataan yang bintang 1.